Assalamualaikum, selamat pagi. Agak Bapak pemirsa, seputar iNews Sulsel kembali hadir menyapa Anda. Beragam informasi kami siapkan menemani kebersamaan kita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Berikut 3 informasi di antaranya. Menyalakan korek saat berada di area SPBU, mobil pemudik ludes terbakar. Harga sembako relatif stabil jelang Lebaran. Menyambut Lebaran, Pasar Butung diserbu warga. Selain cuplikan informasi tadi, kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Nana Jamal, inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Ya pemirsa, warga memang selalu diharapkan untuk tidak menyalakan korek saat berada di area SPBU. Di Kabupaten Luwu Utara, sebuah mobil pemudik arah Kabupaten Luwu Timur menuju Kabupaten Luwu Utara ludes terbakar di area SPBU Kecamatan Bone-Bone. Tidak ada korban, namun kebakaran membuat arus lalu lintas di daerah tersebut mengalami kemacetan panjang dari kedua arah. SPBU Bone-Bone, mobil. Sebuah mobil pemudik ludes terbakar seusai mengisi bahan bakar di depan SPBU Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Kencangnya kobaran api membuat warga sempat panik. Ratusan kendaraan lintas kabupaten dan provinsi dari kedua arah memilih berhenti untuk menghindari percikan atau ledakan yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut. Meski kebakaran berlangsung cukup lama, namun tak ada satupun mobil pemadam kebakaran yang berada di lokasi kejadian. Api baru bisa dipadamkan setelah seluruh bagian kendaraan berubah menjadi arang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran ini diduga kuat berasal dari percikan api yang bersumber dari korek gas. Saat ini polisi masih mendalami kasus kebakaran tersebut. Sementara bangkai mobil dievakuasi ke Mapolsek Bone-Bone untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah mengisi BBM jenis Pertalite, lalu kemudian keluar dari halaman SPBU, kendaraan tersebut mengalami kebakaran yang disebabkan oleh ledakan dari korek api yang ada di atas kendaraan tersebut. Meski sempat terhenti, namun aktivitas pengisian bahan bakar di SPBU Kecamatan Bone-Bone kembali normal. Dari Kabupaten Luwu Utara, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Wali Kota Makassar dan PJ Gubernur Sulsel meninjau Pasar Terong jelang Idul Fitri. Dari hasil pantauan, harga sembako relatif stabil menjelang Lebaran. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto bersama penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin meninjau harga-harga bahan pokok di Pasar Terong jelang Idul Fitri pada Senin kemarin. Hasilnya harga-harga pangan termasuk sembako relatif stabil dan terkendali. Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar mengatakan, harga-harga kebutuhan pokok saat ini bersifat sporadis, lantaran pada 2 April lalu dirinya mengetahui harga sempat turun. Tetapi karena momen Lebaran di kampung, sehingga tidak ada lagi orang yang menyuplai ke kota-kota, termasuk Makassar. Seperti bawang, suplai bawang berkurang karena di kampung orang sudah memasuki momen Lebaran. Kondisi itu masih dalam posisi terkendali. Justru harga beras dan telur yang mengalami penurunan jelang Lebaran Idul Fitri. Sementara itu, penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin mengatakan Pasar Terong menjadi salah satu indikator harga di Sulsel, sehingga dirinya menyempatkan diri memantau secara langsung. Harga-harga relatif stabil, hanya ada kenaikan pada bawang merah dan cabai rawit, sedangkan harga telur dan beras turun. Ikan bandeng dan daging ini pun juga relatif stabil. Penurunan harga seperti beras diketahui sebelumnya, yaitu dari Rp15.500 menjadi Rp13.000. Dengan begitu, harga sembako di Sulsel 2 hari jelang Lebaran ini relatif stabil dan bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat tercukupi. Jadi kan Pasar Terong ini indikator ini juga ini harga-harga di wilayah selatan. Relatif harga sebenarnya stabil. Memang ada sedikit kenaikan harga bawang merah terutama karena dan apalagi itu cabai rawit. Kalau cabai merah besar dengan cabai keriting saya lihat stabil. Jadi, tetapi yang paling penting adalah semuanya barangnya ada. Harga ikan tadi kayak
bandeng itu juga relatif stabil, juga daging juga stabil. Ya, jadi harga-harga itu sifatnya sporadis. Adanya begini, tanggal 2 kemarin sempat turun. Tapi karena tadi alasannya bahwa orang sudah lebaran di kampung, misalnya bawang sini meningkat karena orang mau masak hari ini, maka suplai bawang tidak ada, jadi naik sporadis. Begitu normal semua keadaan normal pasti. Nah, begitu itu misalnya sporadis naiknya. Artinya itu dalam posisi terkendali. Kondisi ini berkat kerjasama semua pihak, Wali Kota Makassar, Bupati, TNI Polri, tim inflasi, dan lainnya. Dan ini yang harus dijaga. Dari Makassar, Mulyadi Salam, Musa Ainis melaporkan. Pemirsa, puncak arus mudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, ratusan pemudik asal Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur tiba menggunakan kapal Pelni KM Wilis. Kedatangan kapal sempat tertunda dari jadwal yang seharusnya tiba pada pukul 6 pagi. H3 Lebaran Idul Fitri sebanyak 160 pemudik asal Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan menggunakan kapal Pelni KM Wilis. Kedatangan kapal tersebut sempat tertunda 4 jam dari jadwal yang seharusnya tiba jam 6 pagi namun baru sandar jam 10. Usai menurunkan pemudik, KM Wilis selanjutnya mengangkut 50 pemudik tujuan Batu Licin, Kalimantan Selatan pada Minggu siang. Kepala Bagian Operasi PT Pelni Makassar, Budi Agustian mengatakan, arus mudik di H-3 Lebaran ini sudah mulai landai. Pemudik setelah ramai-ramai mudik pada tanggal 5 dan 6 sesuai jadwal keberangkatan kapal tujuan Pulau Jawa dan Indonesia Timur. Kendati demikian, persentase peningkatan pemudik sudah mencapai 40% dari tahun sebelum menjelang Lebaran Idul Fitri kali ini. Hari ini ada 3 kapal yang akan datang. Yang pertama pagi ini adalah KM Wilis. Dia mengangkut sekitar 400 penumpang turun di Pelabuhan Makassar 160, dan yang naik hari ini hanya 52 orang dengan ruas ke arah Kalimantan Batu Licin. Untuk mendekati hari raya yang kemungkinan jatuh pada tanggal 10, untuk arus arah Jawa sama ke NTT itu sudah agak renggang karena mayoritas mereka sudah berangkat di tanggal 5 sama tanggal 6, puncak dari awal mereka kembali ke daerah asal. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainis melaporkan. Jelang Idul Fitri 1445 Hijriah, Wali Kota Makassar mendampingi PJ Gubernur Sulsel untuk mengecek fasilitas kesehatan yang ada di Kota Makassar. Di antaranya Puskesmas Jongaya, RSUD Haji, dan UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi. Pemirsa, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dan PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin memastikan layanan kesehatan di Kota Makassar siap sedia saat perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan untuk memastikan pelayanan yang prima, pihaknya mengecek secara langsung ke lapangan. Dani Pomanto mengatakan jika melihat dari rumah sakit semua siap, Puskesmas Kota Makassar juga siap, dan juga unit transfusi darah untuk kesiapan mengatasi adanya korban laka lantas sehingga posisi ini krusial. Wali Kota Makassar mendampingi PJ Gubernur mengecek seluruh fasilitas yang membackup mudik Lebaran, yakni Rumah Sakit Haji Makassar, Puskesmas, dan UTD Transfusi Darah. PJ Gubernur Bahtiar Baharudin mengatakan pemantauan di 2 fasilitas kesehatan menunjukkan tidak terlalu banyak pasien, artinya sebagian besar masyarakat dalam keadaan sehat. Ia juga memastikan pasca Hari Raya pelayanan kesehatan tetap berjalan di Sulsel termasuk di Kota Makassar. Pelayanan tetap berjalan dan pihak puskesmas dan rumah sakit akan tetap memberikan pelayanan. Hal ini berkat kerjasama yang apik dari provinsi dan kabupaten kota, juga partisipasi masyarakat. Mengecek semua fasilitas yang membackup mudik Lebaran kali ini. Rumah sakit, puskesmas, kemudian darah kan biasanya kenaikan laka lantas itu ada pada posisi waktu seperti ini, jadi persiapkan semua, dan termasuk pasar harga-harga. Untuk dari ada kendala dari segi? Kalau dilihat dari rumah sakit semua siap, baik rumah sakit dan puskesmas Kota Makassar, pasar juga relatif terkendali.
Diketahui Wali Kota Makassar dan PJ Gubernur mengecek 3 layanan publik di Kota Makassar, diantaranya Puskesmas Jongaya, RLCD Haji, dan UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi. Dari Makassar, Mulyadi Salam, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Makassar akan memeriahkan malam takbiran bulan suci Ramadan 1445 Hijriah dengan beberapa agenda seperti Festival Takbir Tepian Air dan Pawai Obor yang rencananya akan diselenggarakan dari Masjid 99 Kubah dan yang akan finish di Anjungan City of Makassar. Inilah suasana rapat kerja di ruang Sipakatau Balai Kota yang dihadiri oleh camat, lurah, RT RW hingga Dewan Lorong sekota Makassar terkait pelaksanaan iktikaf di Masjid 99 Kubah pada malam ke-25 Ramadan. Dan di sini membahas persiapan bagaimana menyambut takbiran. Wali Kota Makassar menyampaikan akan melibatkan 20.000 peserta yang bakal ikut memeriahkan Festival Tepian Air di malam takbiran Idul Fitri. Festival Obor juga rencananya akan melibatkan 153 kelurahan yang berada di Kota Makassar. Acara ini pun mulai dari Masjid 99 Kubah dan bakal berakhir di Anjungan City of Makassar. Dari pemantau mengatakan ingin agar pelaksanaan pawai Festival Tepian Air ini bisa terlaksana dengan baik, sehingga dapat membangun suasana Ramadan seperti di kampung-kampung di tengah kota. Bagaimana konsolidasi kota ini di berbagai sisi bisa terjadi. Salah satu momen emosional yang terbaik adalah iktikaf. Ya, kita sudah melakukan salat subuh berjamaah, sudah rutin. Kita sudah lakukan silaturahmi dan buka puasa dengan kaum duafa, sudah rutin. Nah, kita masuk ke hal-hal yang lebih dalam lagi adalah iktikaf. Mengundang semua warga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat untuk bergabung. Tidak lain adalah mengkonsolidasi kebersamaan kita, berdoa untuk kota, untuk keluarga, dan untuk anak-anak kita. Teknisnya nanti ya. Dari Makassar, Yajayadi, iNews melaporkan. Pemirsa, toko emas ramai diserbu masyarakat. Polisi kerahkan anjing pelacak selengkapnya sesaat lagi. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, jelang Lebaran, sentra penjualan toko emas dan pusat perbelanjaan di Kota Makassar ramai diserbu masyarakat. Olehnya itu, aparat kepolisian mengerahkan patroli motor dan patroli satwa guna memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam berbelanja. Sentra penjualan toko emas dan pusat perbelanjaan mulai ramai dipadati masyarakat jelang Lebaran Idul Fitri. Olehnya itu, eskalasi pengamanan mulai dilakukan polisi, khususnya di pusat perekonomian yang ada di Kota Makassar. Pengamanan ini bahkan melibatkan patroli satwa K9 bersama patroli motor dari unit Perintis Presisi Ditsamapta Polda Sulsel. Menyisir sejumlah objek vital, salah satunya di sentra penjualan emas yang berada di Jalan Sumba Opu, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar. Satu persatu toko penjualan emas diperiksa sisi keamanannya, seperti penempatan CCTV, serta mengidentifikasi petugas parkir yang ada di kawasan itu. Memasuki Min 3 Lebaran, pembeli emas terlihat berkurang, padahal itu sudah menjadi tradisi di Sulawesi Selatan ketika Lebaran. Menurutnya, daya beli masyarakat terhadap emas dipicu karena meroketnya harga emas hingga menembus di harga 1,2 juta rupiah per gramnya. Dibandingkan tahun sebelumnya, harga emas masih berada di kisaran Rp900.000 per gram. Ini menjelang Lebaran ini memang tiap tahun beli emas ya atau bagaimana? Kebetulan aja lagi ada rezeki. Jadi nanti Lebaran di mana nanti? Rencana di sini karena tahun lalu di Bandung.
Kalau untuk bulan emas sih, untuk harganya sendiri bagaimana sih, Bu? Sekarang lagi tinggi sekali harganya, naik, tidak seperti biasanya, karena memang harga emas lagi naik kan. CCTV seperti biasa. Seperti biasa, Di? Dengan dukungan dari polisi sendiri? Ya, lebih aman lagi. Lebih aman. Ini kan untuk mengantisipasi jalan min 5 lebaran ini? Ya, betul. Bagaimana tingkat penjualan, Mas? Sepi. Sepi tahun ini? Sepi, dibanding tahun-tahun sebelumnya. Memang harga emas sekarang berapa? Terlalu naik, lebih ini 1 juta di atas sih, 1 juta. Tahun lalu masih berapa? Tahun lalu tidak sampai 1. Berarti? Tidak 900. Ya, tapi ini sudah hampir 1,2. Berarti karena daya beli emas yang tinggi? Terlalu tinggi sampai berkurang. Bukan, yaitu secara random kita melakukan patroli di semua tempat-tempat perekonomian. Hari ini kita masuk di wilayah Sombopo yang mana pusat penjualan emas di Sulawesi Selatan. Untuk pengamanan sendiri kita lakukan beberapa tahapan, yaitu dengan melakukan sambang ke warga ataupun penjual, kemudian melakukan patroli satwa dengan menyasar tempat-tempat parkir yang ada di sepanjang jalan Sombopo. Pengamanan dalam operasi ketupat pada Lebaran 2024 ini, diantaranya pengamanan dalam bentuk patroli, juga menyasar pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia Timur ini. Patroli dengan berjalan kaki di dalam mal dalam satu prioritas pengamanan untuk memperkecil gerakan pelaku kejahatan yang seringkali terjadi saat mendekati Lebaran. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainis melaporkan. 4 hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, pusat grosir terbesar di kawasan timur Indonesia yaitu Pasar Butung dipadati pengunjung. Rata-rata mencapai lebih dari 9.000 orang. Masyarakat berbelanja pakaian untuk kebutuhan Lebaran keluarga sampai 5 juta rupiah. Beginilah suasana pasar grosir yang terbesar di kawasan Indonesia Timur yang dikenal oleh warga Sulawesi Selatan dengan Pasar Butung di Jalan Sulawesi, Kota Makassar pada suasana hari Senin siang. Nampak kepadatan pengunjung memadati setiap lapak pedagang yang ada di Pasar Butung, mulai dari penjualan perhiasan, pakaian busana muslim, pakaian anak-anak, hingga pakaian dalam diserbu para pembeli. Menurut pengelola pasar, sejak sepekan menjelang Lebaran, aktivitas pengunjung terus meningkat. Dari 5.000 orang per hari melonjak sejak 4 hari menjelang Lebaran mencapai hampir 10.000 orang per hari. Para pengunjung pun datang dari luar Makassar, seperti Maros, Goa, Takalar. Para pedagang pun mengaku omset mereka naik lebih dari 50% menjelang Lebaran. Sejauh ini sudah tembus 50% ini. Rata bisa sampai 30 lembar, 40 lembar. Dan itu nanti makin dekat Lebaran biasa makin meningkat. Peningkatannya itu 2.000 sampai 3.000-an. Tapi menjelang Idul Fitri sudah sampai ke 5.000 ke atas, dan terakhir itu puncaknya mencapai 9.000. Lebih atas 9.000. Padatnya pengunjung membuat pengelola Pasar Butung terus mengimbau agar orang tua yang membawa anak untuk tidak melepas anaknya. Pasalnya setiap hari ada saja laporan anak yang terpisah dari orang tuanya. Dari Makassar, tim liputan Ainis melaporkan. Pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk menuai pahala berlipat ganda di bulan suci Ramadan. Salah satunya dengan menyantuni anak yatim piatu, seperti yang dilakukan oleh komunitas otomotif PSF Chapter Celebes yang berbagi bersama ratusan anak panti. Sedikitnya 100 anak yatim dari 3 panti asuhan di kota Makassar dan Kabupaten Goa merasakan indahnya berbagi untuk berbuka puasa bersama yang menjadi agenda rutin tahunan PSF Chapter Celebes di bulan suci Ramadan ini. Buka puasa bersama anak yatim piatu ini tentu saja untuk meraih berkah dan memperbanyak pahala di bulan penuh berkah ini. Ketua dan pengurus PSF Chapter Celebes memberikan santunan 100 karung beras yang diserahkan secara simbolis kepada para pembina panti asuhan tersebut. Usai penyerahan santunan dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama. PSF Chapter Celebes dalam 2 bulan terakhir ini juga banyak melakukan kegiatan sosial serupa berupa sedekah subuh berkolaborasi antara komunitas otomotif yang ada di Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini juga sekaligus syiar Islam bagi komunitas lainnya untuk peduli terhadap sesama. Ini kita mengundang 100 anak panti asuhan untuk kita berikan santunan, dan juga alhamdulillah ada santunan berupa 100 karung beras dari member kita, Om Haji Abdul Haris, itu memberikan santunan beras 100 karung kepada panti asuhan. Juga ini menjadi semangat motivasi syiar kepada komunitas lain agar bisa melakukan hal yang sama, bisa berbagi kepada banyak orang, sehingga yang tadi saya katakan bahwa komunitas itu bukan cuma sekedar hobi, tapi bagaimana kita mempunyai arti. Kegiatan ini juga diisi dengan tausiah Ramadan yang dibawakan oleh Ustaz Zakaria Al-Ansori yang menjelaskan kemuliaan bulan Ramadan, di antaranya sedekah yang dikeluarkan dalam bulan suci Ramadan. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dan ribuan RT RW Makassar khusyuk melaksanakan iktikaf Ramadan di Masjid Quba 99 Asmaul Husna. Dari agenda tahsin, ceramah Ramadan sampai sholat malam berlangsung hikmat. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dan ribuan RT RW Makassar khusyuk melaksanakan iktikaf Ramadan di Masjid Quba 99 Asmaul Husna pada Kamis 4 April malam hingga Jumat 5 April dini hari. Dari agenda tahsin, ceramah Ramadan sampai salat malam berlangsung hikmat. Bahkan ribuan RT RW ini berderai air mata saat kunut oleh imam sholat malam. Suasana malam Ramadan begitu terasa, nuansa Lailatul Qadar pun begitu dekat. Dan Pomanto, sapaan akrabnya, mengajak para jamaah untuk sama-sama memperkuat keimanan. Dengan begitu, tiap hari, tiap hela napas, kian diiringi dengan akhlak yang lebih baik dari sebelumnya. Ia mengarahkan agar menjaga anak-anak, sebagaimana program Jagai Anak Tak. Yang insya Allah dengan itu, kata Dani, warga sendiri yang akan menyelamatkan kota ini. Dengan begitu, masyarakat akan memiliki akhlak yang tinggi, bertakwa kepada Allah, sehingga insya Allah kota ini terlindung dari mara bahaya. Saya kira keimanan yang sangat dalam. Kita punya gerakan salat subuh berjamaah, sekitar 15.000 kalau datang. Kita punya buka puasa bersama 5.000 anak yatim, bersama sekitar 5.000 juga yang sehat. Ada sekitar 10.000. Kali ini kita mencoba mengkonsolidasikan keimanan yang kuat dari masyarakat Muslim di Kota Makassar untuk iktikaf bersama-sama di malam ke-25 ini. Jadi tentunya untuk bagaimana kita semua sadar di akhir Ramadan ini konsentrasi kita ibadah, bukan di mall, bukan di tempat lain. Justru kita harus memfokuskan diri pada mengisi 10 hari terakhir. Dirinya juga mengungkapkan acara ini berjalan sukses, antusias masyarakat begitu luar biasa. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa masih ada malam-malam terakhir Ramadan yang mana harus terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Makassar, Erwin Arif iNews melaporkan. Jelang Lebaran, penjualan parsel di Kota Makassar melonjak. Parsel isi perabot seperti piring dan alat elektronik dapur laris manis dipesan warga sebagai bingkisan Lebaran. Parsel berisi perabot rumah tangga laris manis dipesan warga Kota Makassar. Ini terlihat di swalayan di Jalan Sungai Sakdang Lama, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar. Selama bulan Ramadan, penjualan parsel Lebaran melonjak drastis. Ratusan parsel berisi perabot rumah tangga laku dipesan. Pengelola toko menyebut tahun ini banyak konsumen memilih parsel berisi perabot rumah tangga seperti piring dan teko yang digabung dengan alat-alat elektronik dapur. Tren ini muncul seiring makin banyaknya alat elektronik dapur yang dijual. Di antaranya mesin kopi, oven listrik, air fryer, pemanggang roti, blender tangan, dan berbagai jenis alat elektronik lainnya. Ada juga parsel berisi alat pertukangan seperti bor dan obeng, perlengkapan traveling seperti koper dan tas, serta paling unik, ada juga parsel berisi alat pembersih mobil portable. Selain fungsi desain parsel yang unik dan cantik, menjadi daya tarik tersendiri bagi parsel-parsel Lebaran. Pengelola toko menyediakan banyak isian parsel yang bisa dipilih sesuai selera untuk dikirim ke orang terkasih di hari Lebaran. Saat ini pengiriman parsel sudah dilakukan ke hampir 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, bahkan hingga Sulawesi Barat. Saya memang mau cari barang-barang keperluan Lebaran sebenarnya, tapi
Saya lihat parcel-parcel sini unik juga ini kreativitas dari SRTR ini. Karena bentuk dari parcel ini berbeda. Iya, yang paling banyak diminati untuk parcel tahun ini masih sama sih sebenarnya dengan tahun kemarin. Untuk yang perkakas rumah tangga kayak piring, kemudian preparation untuk lebaran, toples dan sebagainya. Tapi untuk tahun ini kita juga kreasikan karena ternyata semakin unik kita punya parcel itu semakin banyak diminati. Misalnya yang seperti ini mungkin banyak yang tidak mengira bahwa ternyata peralatan untuk mudik itu juga bisa digunakan sebagai parcel gitu. Untuk harga parcel dijual mulai dari Rp700.000, harga disesuaikan dengan isian parcel. Pengelola toko memperkirakan penjualan parcel masih akan terus meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk dapat menantikan program menarik kami lainnya hanya di RCTI. Saya Nana Jamal, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa, salam kita pada salaman. Cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.